Hai teman-teman, apakah kalian tahu istilah personal hygiene? Personal hygiene merupakan suatu tindakan menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh untuk melindungi diri dari ancaman penyakit, terutama gangguan pada fungsi alat reproduksi dan infeksi pada saluran reproduksi pada perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Lalu, kapan perempuan mengalami menstruasi? Rata-rata, perempuan mengalami menstruasi ketika memasuki masa remaja, yaitu masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa pada rentang usia 10 hingga 18 tahun. Pada masa ini, remaja akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun mental. Pada remaja perempuan, salah satu perubahan fisik yang dialami saat memasuki masa remaja adalah menstruasi. Menstruasi merupakan pendarahan yang teratur setiap bulan selama masa subur, kecuali apabila terjadi kehamilan. Menstruasi merupakan tanda bahwa organ reproduksi telah berfungsi secara matang. Masa menstruasi biasa disebut juga dengan mens atau datang bulan. Pada saat menstruasi, darah yang keluar merupakan darah akibat peluruhan dinding rahim atau endometrium. Darah tersebut akan mengalir dari rahim menuju leher rahim untuk kemudian keluar melalui vagina. Darah yang keluar umumnya sebanyak 10 hingga 80 mili per hari loh. Proses alamiah ini terjadi rata-rata sekitar 2-8 hari, dengan siklus normal rata-rata berlangsung selama 21 hingga 35 hari. Saat menstruasi, pembuluh darah yang ada di dalam rahim sangat mudah terinfeksi. Oleh sebab itu, kebersihan alat kelamin harus lebih dijaga, karena kuman mudah sekali masuk sehingga dapat menyebabkan infeksi saluran reproduksi. Daerah kewanitaan atau genitalia yang lembab akan mengakibatkan tumbuhnya jamur kandida, bakteri, dan virus yang dapat menyebabkan pruritus vulvae, yang ditandai dengan adanya sensasi gatal, infeksi, serta keputihan pada daerah vagina. Dampak yang sering terjadi karena kurangnya kebersihan pada saat menstruasi yaitu demam, radang pada permukaan vagina, gatal-gatal pada kulit vagina, keputihan, rasa panas atau sakit pada bagian bawah perut, infeksi saluran kemih, kanker serviks, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Menurut informasi dari WHO Regional Office for Southeast Asia pada tahun 2018, personal hygiene atau sanitasi individu berada pada nomor 3, sedangkan kesehatan reproduksi berada pada nomor 8 dalam 10 faktor risiko utama penyebab kesakitan atau kematian pada usia remaja. Lalu, bagaimana caranya menjaga personal hygiene? Perawatan kulit dan wajah. Pada saat menstruasi, kerja dari kelenjar sebaceous akan meningkat, sehingga juga meningkatkan produksi keringat. Oleh karenanya, dianjurkan untuk membersihkan muka 2-3 kali sehari guna membantu mencegah timbulnya jerawat. Kebersihan rambut. Pada saat menstruasi, kulit kepala lebih berminyak dan berkeringat, sehingga akan memudahkan tumbuhnya ketombe dan mikroorganisme lainnya. Kebersihan tubuh. Sebaiknya mandi 2 kali sehari dengan sabun mandi biasa. Kebersihan pakaian sehari-hari. Mengganti pakaian setiap hari. Gunakan pakaian dalam yang kering, karena pakaian dalam yang basah akan mempermudah tumbuhnya jamur. Pakaian dalam yang telah terkena darah sebaiknya direndam terlebih dahulu dan disetrika setelah kering. Hindari pemakaian celana yang terlalu ketat, karena hal ini menyebabkan kulit susah bernafas dan akhirnya bisa menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab dan teriritasi. Untuk pemilihan bahan, sebaiknya gunakan bahan yang nyaman dan menyerap keringat. Contohnya katun. Kamar mandi umum. Sebaiknya pakai penutup tempat duduk toilet yang sekali pakai. Jangan lupa cuci tangan sesudahnya. Pemakaian panty liner. Panty liner tidak dianjurkan untuk digunakan setiap hari. Sebaiknya digunakan hanya pada saat keputihan banyak saja. Jangan memilih panty liner yang berparfum, karena dapat menimbulkan iritasi kulit. Penggunaan pembalut. Pada masa menstruasi, beberapa penyakit mudah hinggap pada perempuan, di mana salah satunya disebabkan oleh bakteri yang berkembang pada pembalut. Oleh karena itu, pilihlah pembalut yang daya serapnya tinggi.
sehingga tetap merasa nyaman dan terhindar dari rasa lembab selama menggunakannya. Sebaiknya pilih pembalut yang tidak mengandung gel, sebab gel pada pembalut dapat menyebabkan iritasi dan menyebabkan timbulnya rasa gatal. Selama menstruasi, pembalut harus diganti secara teratur, 6 kali sehari atau 4 jam sekali. Selain itu, harus juga diganti setiap setelah mandi dan buang air kecil. Kebersihan daerah kewanitaan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan daerah kewanitaan. Antara lain, 1. Membasuh tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang daerah kewanitaan. 2. Membasuh daerah kewanitaan dengan air bersih. 3. Sesudah buang air besar, bersihkan daerah anus dari depan ke belakang dengan gerakan satu arah. Jika membasuh dengan arah sebaliknya, maka kuman dari daerah anus akan terbawa ke depan dan dapat masuk ke dalam vagina. 4. Apabila menggunakan sabun, sebaiknya gunakan sabun dengan pH 3,5 dan pastikan basuh kembali dengan air sampai bersih. Sebab, bila masih ada sisa sabun yang tertinggal, dapat menimbulkan penyakit. Setelah dibasuh, keringkan dengan tisu berbahan lembut dengan menyentuh secara perlahan. 5. Jangan pakai deodoran khusus untuk daerah kewanitaan karena dapat menimbulkan infeksi. Yang terakhir, jangan menggunakan tisu toilet terlalu sering. Oh iya teman-teman, jangan lupa memeriksakan diri secara teratur ya. Segera hubungi dokter jika vagina mengeluarkan lendir yang berbau maupun tidak berbau, haid yang banyak dan berkepanjangan, dan pendarahan di antara waktu haid normal. Ingat teman-teman, jangan malas melakukan personal hygiene yang benar ya. Menjaga kebersihan daerah kewanitaan sama dengan menjaga tubuh untuk masa depan. Karena yang dapat menjaga tubuh kita adalah kita sendiri.